Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semua. Hari ini coba tebak saya ada di mana. Gak usah tebak-tebakan lah ya, karena di judul video udah jelas ini saya sedang berada di rumahnya Pak One Krisnata. Nah, kita pengen tahu ya, Pak One Krisnata itu di rumahnya ada apa aja gitu kan. Dan ini sekarang sudah depan rumahnya nih. Oke, dan kita langsung aja tanpa panjang lebar karena kayaknya gerimis banget ini. Kita langsung aja masuk. Pak, Ya. mau ke Pak One. Oh silakan masuk aja. Langsung ya Pak ya? Ya. Siap. Ya. Sebelum kita ke ke rumahnya lebih dalam, rumah Pak One ini kita disambut lagi. Di depan rumahnya ini ada pendopo-pendopo. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak One Krisnata. Langsung kita sapa aja Pak One. Assalamualaikum Pak One. Ini Pak One Krisnata berbentuk mobil branding. Orang aslinya ada di dalam dong. Nah, ini di depan rumahnya, setelah tadi dari pagar, kita ini disambut dengan pendopo. Ini pendopo atau apa ya? Pendopo ya Pak? Ini pendopo biasa buat terima tamu, kegiatan, segala macem. Banyak lah pokoknya pendoponya itu bisa dipakai kegiatan, ada panggung kecilnya juga. Ada panggung kecilnya juga. Dan Pak One ini di dalam. Pak One di dalam ya? Ini ada ukiran-ukiran. Ini Jawa banget lah ya. Dari kayu, terus ada ukiran-ukiran khas Jawa. Saya karena nggak tahu ini khas mana ya, tapi ukiran-ukiran kayu gitu. Dan gokil sini. Saya takut jatuh. Ini ada mobil lagi. Ini motor Harley Davidson Ultra. Pak One nih, karena Pak One ini dulu waktu kuliah itu anak motor. Nah, buat yang belum tahu ya, jadi Pak One itu sempat kuliah di San Diego di Amerika, dan beliau ini anak motor. Nah, dan salah satu hobinya adalah motoran kan dengan Harley Davidson Ultra. Warna merah ya. Kalau oranye khawatirnya diambil tukang pos. Oke. Dan langsung kita ke dalam aja. Nah, ini tadi kan kita udah lihat ya, rumahnya Pak One di depan ada pendoponya, bahkan punya motor Harley Davidson ya kan. Dan sekarang kita coba masuk ke rumahnya nih. Ini saya udah masuk rumahnya. Rumahnya kelihatan utuh sih ya, tapi rumahnya kan besar banget ya. Kira-kira Pak One itu lagi ngapain coba? Bisa lagi ternak macan ya kan? Bisa lagi mungkin ngapain lah pokoknya, hal-hal yang dilakukan oleh seorang yang rumahnya besar. Aduh, apa sih yang lebih besar? Nah, tapi ternyata halo Pak One. Nah, itu Pak One. Pak One lagi ngangon kambing ya kan? Bayangin rumahnya kayak gini. Tapi malah di situ ngangon kambing. Kita turun aja lah, kita tanya langsung Pak One. Nah, ini Pak One ini. Halo Pak. Aduh. Wah, kambingnya nempel banget. Selamat datang, Iya, Mas Anwar. Gimana Pak kabarnya? Kita gini aja dulu ya Pak ya? Baik, Kita siap. gini dulu. Ya, waduh. Ya. Ini kok lagi sibuk ngapain ini Pak? Oh, pura-pura Ini tadi. sore-sore Ah. ngasih makan kambing kesenangannya dia. Oh ya, apa ini Pak? Ini buah fig, buah FIG. FIG. Kalau kita kenalnya buah tin. Oh, buah tin. Ya. Waduh, Inilah. makanya. Jadi kambing tuh seneng buah tin, semuanya juga suka. Saya buat ini. Tapi tetap makan rumput ya Pak? Oh, tetap dong. Kirain spesial gitu Pak. Ya. Gimana? Ini kita ngobrol di sana aja. Boleh, Ya, boleh. oke. Ya, sambil jalan aja Pak. Bandel ini kambingnya nih. Pak, ini sejak kapan Pak ngangon kambing kok dan kayaknya beda gitu loh Pak? Ngangonnya kan nggak di kandang ya? Kayaknya dilepas Ya. gini loh. Saya seneng ada kambing itu nggak dikurung ya.
Karena kambing juga kan hewan yang kepingin bebas. Oh iya iya. Jadi kebetulan ada halaman sedikit di belakang. Ya saya memelihara kambing-kambing. Pelihara Ini, kambing itu. ya. Oh iya iya. Dan kebetulan ini kita ada pohon fig. Oh, ini yang ini pohon yang tadi buahnya Ya. dimakan tadi. Ini pohon tin sycomorus. Jadi tin, kalau mereka bilang tin Palestina atau tin Iya, Yerusalem iya. atau apa gitulah. Oh iya. Ya. Bibitnya dapat di sana. Kebetulan waktu itu dapat dari sana, terus kita Dari- tanam oh. dan Buah sekarang tin ya buahnya cukup enak. Mm. Monggo silakan, Oh, iya, Mas Anwar. Oke. Kita duduk di sini aja ngobrol. Kami Ini mau ikut talk show nih. Oke, nah Pak, lanjut ngobrol lagi nih Pak. Ini Ya. maksudnya berarti apa namanya buah tin ini kan buah tin kan? ini Fig, disebut fig. pohon tin, Ah, fig, pohon tin. sycomorus fig. Dapatnya dari Palestina. Ya, Yerusalem. waktu itu. Iya. Dan yang buat umat muslim yang beragama Islam kan tahu kan pasti harusnya ada surat At-Tin. Ya. Jadi ini bentuknya buahnya tadi tuh yang dimakan kambing itu. Ya. Itu ada bentuk buah yang tertulis dalam Al-Qur'an, buah tin ya. Pohon tin. Oh iya tadi lanjutlah tadi sempat ini ya, maksudnya kurang ini ngobrolnya. Masih kurang detail terkait dengan ini kok melihara kambingnya itu konsepnya begini Pak, luas loh Pak. Biasanya kan kalau orang apa namanya ngangon apa ya, ternak kambing kan Tuh. pasti Kandang gitu ya. sempit-sempit gitu. Ini kan kayak digembala ya Pak. Kalau saya senang piara hewan itu dilepas. Seperti kambing ini kita kebetulan ada PE ya. PE itu Oh iya, iya, iya. peranakan etawa. Itu ya kita umbar. Kayak aib Pak. Ya. Iya. Jadi sepertinya ada ya peri kehewanan lah. Oh berperhewanan Ya, bukan nggak seperti semata-mata manusia. dikandangkan kasihan. Karena takut stres juga ya Pak kambingnya ya Pak. Ya? Nah, kalau stres enggaknya saya nggak tahu, Nggak tahu tapi ya. kayaknya lebih happy kalau Lebih happy kalau dilepas seperti dilepas. ini. Ya, diumbar. Dan saya lihat juga nggak cuma kambing Pak, ada domba tuh yang lucu banget itu. Ya, ada 2 domba merino. Oh domba merino namanya. Domba merino itu kalau yang kartun Shaun the Sheep, Oh iya Shaun the Sheep. ya Ada gambarnya Shaun the Sheep. betul. Terus sama ada rusa Pak. Rusa itu masuk dari mana ya? Bukan dari apa ya Pak? Nggak tahu Tetangga itu. kayaknya, Punya Pak. tetangga jangan-jangan. Iya, ada rusa yang rusanya sangat takut sama manusia. Ya. Susah banget di Ya itu rusanya rusa totol, jadi rusanya itu rusa India. Kalau rusa yang warnanya polos itu rusa Jawa itu tidak boleh dipelihara. Oh nggak boleh, kalau ini Nggak boleh ya. Kalau ini karena rusa totol ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi ini intinya pelihara hewan yang memang boleh dipelihara. Oh iya, jangan yang Nggak ilegal. yang ilegal-ilegal jangan. Hewan langka Ya, gitu nggak betul. boleh. Lu kok kepikiran ini Pak? Ternak kambing, bukan ternak ya, ini sebenarnya lebih ke hobi ya Pak. Kalau ternak kan banyak gitu Pak. Ini gimana Pak? Ini kalau saya melihat kambing itu kan peliharaan banyak warga ya. Mungkin ke depan kalau kita sedikit memahami juga tentang tanaman tentang pemeliharaan hewan, mungkin nanti ada manfaat pada saat bertemu dengan peternak-peternak, Benar-benar. petani-petani. Saya sendiri mencoba mengembangkan kambing etawa ini. Oh mengembangkan loh. Ya, saya ini kalau mengembangkan itu bahasa tinggi ya. Kalau saya kebetulan cuma punya 3, Iya. lakinya 1, perempuannya 2. Ini masih anak-anak ini. Oh. Cuman kalau kita lihat perkembangan kambing etawa ini kan cukup pesat. Mungkin kalau saya ini nggak mungkin jadi pedaging karena ini kelangenan aja lah. Iya iya iya. Tapi tertantang ke depan, insya Allah nanti bisa bekerja sama dengan para petani di Klaten untuk mengembangkan kambing etawa ini. Oh gitu ya berarti. Ya itulah ya. Percobaan selingan tapi pengen menghasilkan. betul, gitu ya. betul, Tapi- betul, Mas Anwar. Suka ini dari kecil Pak. Dari kecil udah mainan kambing belum Pak? Ya, saya nggak ingat ya, tapi saya sering lihat kambing dari kecil ya sering lah. Iya. Oh gitu ya. Ya, mumpung ini waktu luang punya ada sedikit lahan, Mm-mm. ya kita bebaskan, kita pelihara. Iya. Soalnya saya agak janggalnya itu Pak masuk rumah Pak Oni. Depan gerbangnya pagarnya besar bagus. Waduh, ada Amin. pendoponya. Amin. Terus ada motor Harley lah Pak ya kan, ada motor tadi. Amin. Iya kan? Hobi, ya. Iya. Harley Ultra lah gitu Ultra, lah. ya. Tadi saya nyicip dikit Pak. Wah, Lo sampai sini kan bayangannya kan kalau orang ibaratnya orang mampu ya Pak. Orang Amin. yang ada ininya kan ada ibaratnya namanya besar segala macam. Ternaknya pasti yang hewan langka Pak. Ternak macan, ternak apalah
lah gitu, yang unik-unik, langka, yang nggak boleh. Ternyata sampai Bukan sini. macan betina kan? Oh, bukan, Pak. Mama cantik. Mama Bukan lah, bukan mama cantik. Ternyata sampai sini Bapak ternyata malah kambing gitu, dan itu sama kayak warga-warga desa juga ya, ternaknya kambing gitu. Betul. Ya karena itu tadi, kalau piara macan nanti mama cantik. Iya, malah dikiranya ya piara macan. Ya, jadi ya kambing itu saya ingin belajar saja sih. Dan saya melihat kambing itu lucu. Lucu, Pak. Lucu sekali. Ya, kalau kita biarkan lepas, kambing itu sangat berekspresi, Pak. Oh iya, Pak. Betul. Oh. Ya, iya. setidaknya dibandingkan hewan lain lah. Selama ini kan kita hanya melihat dia di kandang, lalu diikat. Tapi terutama peranakan Etawa ini, PE, lucu. Mereka punya karakter tersendiri. Kambing ternyata lucu. Ternyata lucu. Makanya ada kartunnya juga. Shaun Oh the iya, Sheep Shaun the itu. Sheep ya, Pak. Iya, benar-benar. Saya kalau lucu malah nggak tega makan ya, Pak. Kalau lucu Iya, jadi iya. nggak tega. Oke, nah Pak, tadi kenapa saya tanya itu Pak, apa namanya, soal apakah Pak One itu dari kecil sudah suka kambing? Karena saya teringat, nggak nyambung, saya cuma nyambung masa kecilnya aja. Ini saya dapat bocoran nih Pak, dari agen CIA. Waduh, berat ini. Jadi Pak One itu waktu kecil Pak, pernah ada kejadian, nggak ada kaitan sama kambing ya, penonton semua, ini cuman bridging aja, bingung nyari jembatannya aja. Jadi Pak One itu dulu suka pernah kena amandel Pak, karena keseringan makan bakso Pak. Iya. Dan parahnya selesai operasi amandel, karena saking sukanya dengan bakso, langsung makan lagi ya Pak. Iya. Langsung makan lagi. Betul. Dan bocor, jahitannya lepas. Jahitannya Nah, lepas, pendarahan lagi. Jadi saya, wah ini bocoran dari mana ini? Iya, pokoknya ada agensi ya Pak, kita. Jadi waktu kecil itu saya ada operasi pengambilan amandel. Oh iya. SD itu. Tapi karena dulu tuh saya penggemar bakso. Sampai sekarang juga penggemar Masih bakso. suka bakso ya, Pak? Masih. Biasanya habis operasi amandel itu kan dikasih es krim ya. Oh iya. Ya, kalau saya ditanya maunya apa, saya bilang bakso. Saya nekat makan bakso, jahitannya lepas, pendarahan, operasi lagi. Waduh. Dua kali operasi. Dua kali jatuh ke lubang operasi. Betul. Emang sesuka apa sama bakso Pak? Maksudnya kenapa bakso bisa sespesial itu sampai mengorbankan jahitan operasi Pak One? Nah, ini yang menarik, saya SD ada buku harian. Kalau pas lulus SD, inget kan? Ngisi nama segala macam. Itu aja dulu saya isi hobi makan bakso sebanyak-banyaknya. Oh. Dari iya, dulu iya, emang iya. saya suka bakso, nggak tahu Bakso ya kenapa. Pak ya? Nggak Iya. tahu kenapa ya? Favoritnya bakso kayak gimana? Bakso apa Pak? Bakso yang bundar, kalau yang kotak kurang suka. Iya, bundar biasa. Bakso itu bundar. Betul. Iya. Oh gitu. Berarti apa namanya? Tapi bakso itu emang identik dengan, ada yang khas nggak sih Pak? Maksudnya bakso itu di Klaten yang paling favorit Pak di sini, atau ingat waktu kecil makan di mana? Kalau Klaten ini cukup terkenal ya. Kalau untuk hidangan bakso, saya tahu beberapa titik. Umumnya mereka bilang bakso dari tempat lain, tapi sebenarnya itu orang-orang Klaten sih. Oh iya. Nah, betul. besok untuk kawan-kawan di Klaten, bakso Panjenengan itu enak. Jangan bilang bakso dari sana. Akui saja bakso Klaten. Istimewa kok bakso Iya, Klaten. betul. Karena kita nih dari Semarang nih Pak. Semarang tuh kan udah tahu makanan yang Klaten banget. Betul. Yaitu sop ayam. Oh, sop Itu ayam. Klaten banget. Nah, ini berarti Betul. tinggal gimana caranya Pak One yang suka bakso nanti bikin bakso atau membudidayakan bakso yang Klaten banget. Siap. Di sini kan terkenal itu mie ayam, Mie bakso ayam, bakso, terkenal. iya, betul. Iya. Itu makanan rakyat. Obama aja suka bakso ya Pak? Nah, itu Iya. dia. itu Tapi dia. Pak Obama nggak sampai amandelnya bocor. Nah, Benar. iya. Iya. Terus kalau Pak One ada masa kecil yang menarik lagi apa Pak? Kisah-kisahnya nih Pak. masa kecil yang menarik. Ini apa? Pengalaman ya pada saat itu saya sendiri juga nggak ingat, ini juga diceritakan. Jadi waktu itu saya umur 6 tahun 7 tahun lah, SD itu di Jakarta. Itu pulang jam 5 itu ayah saya pulang. Saya masih main dengan tetangga di Jakarta itu. Iya. Masih main, terus ayah saya nyuruh saya mandi jam 5 sore, tapi saya nggak mau pulang, masih tetap main. Terus ayah saya marah, saya dikejar, dijewer
dijewer suruh sujud. Waduh. Yang lucu pas suruh sujud, bapak itu terus ngambil sapu dan mengatakan, cilik ndugal sok gedar dadi opo. Lalu saya menjawab tanpa sadar, diberitahu oleh orang tua, saya menjawab gubernur. Wah. Iya. Lalu ayah saya menahan ketawanya, terus sama ibu saya langsung diambil, langsung disuruh mandi. Oh, nggak jadi ini. Ya, nggak jadi disabet. Nah, saya diceritakan itu oleh bapak, jujur tahun 2013 diceritakan kembali oleh ayah saya. Nggak inget ya Pak asli? Oh, nggak ingat, karena ya. 6-7 tahun sih. Iya, masih kecil. Dan ayah saya mengatakan kamu dulu kecil seperti itu. Itu sebabnya saya akhirnya salah satunya juga maju bupati itu. Oh iya, itu sebagai salah satu langkah kepemimpinan ya Pak ya. Betul. Apakah nanti saya akan mengarah ke sana ya nggak tahu lah. Itu masih panjang ya. Ini cerita anak kecil aja. Cerita anak-anak. Ya. Tapi nanti Bapak punya prestasi Pak. Oh, pernah nyabet gubernur. Kalau jadi dipukul itu. Nggak jadi dipukul, betul. Nggak jadi gitu ya sayang. Masa kecil memang cukup menyenangkan ya Pak ya. Kalau dikulik pasti. Oh, banyak sekali. Banyak sekali, dan itu termasuk yang indah Pak. Maksudnya kadang kita kok dunia dulu belum mikir apa-apa ya Pak. Betul. Masih main nakal-nakal anak kecil. Dunia indah. Indah sekali. Tidak mikir harga BBM naik. Betul. Nggak mikir harga beras naik. Nggak mikir macam-macam lah. Harga susu naik. Ya. Nggak mikir bayar kuliah. Betul sekali. Dulu cuma main aja. Ya itu apa namanya itu untuk masa kecil ya Pak. Sebenarnya saya dapat info lagi, ya. Tapi kayaknya asiknya nggak dibahas di sini. Kayaknya kita butuh tempat yang lebih romantis. Oke, siap. Jalan-jalan ke situ aja ya. Oke, sip, yuk. Oke. Mari Mas Anwar. Oke, siap. Kita pindah tempat Pak. Ya. Kita ke kolam. Ya. Sini aja ya Mas ya. Oke Pak. Biar enak ngobrolnya. Iya. Kita ngobrol yang tempatnya agak romantis, tapi membahas hal romantis di tempat yang agak romantis. Tapi bukan kita berdua yang romantis Pak. Wah, jangan. Jangan. Bahaya. Ya. Udah punya masing-masing. Betul. Iya. Tapi sebelum bahas romantis ya Pak ya. Nah, ini saya mau bahas tentang kuliah dulu Pak. Karena kejadian romantisnya ini kayaknya di masa perkuliahan Pak One ini. Pak One dulu kuliah di Amerika saya di ya Pak? United States International University, USIU. USIU itu di kota San Diego, California. California ya, negara bagian California. California. Itu tahun berapa dan jurusan apa Pak? 87 sampai 92. Itu jurusannya bisnis. Jurusannya bisnis. Oh, makanya sekarang jadi pebisnis ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pencinta kambing. Iya, tetap ya. Tuh. Walaupun udah ke Amerikaan, tapi nggak lupa dengan deson-desonan. Jadi ada perpaduan Pak. Gitu, tukang kambing juga. Nah, itu jurusannya bisnis Pak. Betul. Dan dengar-dengar juga sempat jadi ketua apa itu yang himpunan mahasiswa Permias ya. Itu Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Selama 2 tahun. 2 periode 90 sampai 92. Nah, itu pengalaman menarik apa Pak? Ini berarti udah belajar jadi pemimpin itu sebenarnya dari dulu. Nah, salah satunya itu ketika menjadi ketua Permias itu. Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Ya. Ada cerita. Ya, kalau pada itu zaman dulu gimana Pak? Saya melihat organisasi Permias itu tidak mudah, tidak seperti organisasi pada umumnya. Karena anggotanya itu pangeran-pangeran semua. Pangeran-pangeran ya Pak ya? Ada anak jenderal, anak pengusaha, wah itu ya sedikit agak sulit, tapi ya dengan kebersamaan kita bisa lah. Bisa lah ya Pak ya? Bisa. Dan boleh dibilang ini nggak Pak, Permias itu salah satu cara belajar dalam kepemimpinan dan politik juga nggak tuh? Betul, karena umumnya seperti gini, kalau Permias itu kan kita tidak dengan mudahnya organisasi umumnya kamu melakukan ini, misalnya kita mau bagi tugas di organisasi, kalau umum kan enak, kamu gini. Kalau Permias itu karena kebetulan ya anak-anak orang mampu yang sudah sampai ke Amerika kan, kamu gini, jawaban mereka lah, kamu nggak kasih makan saya kok nyuruh kan gitu. Iya, betul. Jadi Sultan ya Pak? Betul, sultan sekarang istilahnya.
Oh gitu. Nah dari situ belajar mengelola banyak orang. Iya, bagaimana caranya kita bisa mengajak dengan ketulusan, ya betul-betul menggerakkan kawan-kawan itu dengan sukarela mereka bisa bergerak. Itu nggak mudah. Nggak mudah ya Pak? Nggak mudah. Benar-benar. Nah itu dia tadi tentang pengalaman waktu di Amerika ya. Sekilas kita ngobrol sekilas aja karena di sini sebenarnya membahas hal romantis. Saya ada, waduh, ininya keluar. Sini, oh ini ingat ini nggak? Jadi deg-degan nggak Pak? Wah, ini bahaya ini. Nah ini harus saya kencangkan dulu volumenya. Kok ketawa Pak? Oh my god. Ini apa ini Pak? Kenapa kok ketawa Pak Onde dengan lagu ini? Ini lagu itu saya lupa yang nyanyi siapa. Tapi Frank Sinatra. Ya, bukan ada. Oh, bukan ya? Bukan. Frank Sinatra bukan toh. Oh, saya salah. Itu terus waktu itu lagi PDKT. Zaman tahun itu kan belum ada HP. Oh ya. Adanya kan masih pager ya. Wah, jadi saya nge-page yang saya PDKT kan. Nah, itu jadi saya telepon ke operator pagernya. Mbak, tolong tulis kata-kata seperti ini. I love you baby, and if it's quite alright, I need you baby. Jadi panjang banget. Satu lagu itu saya kirim pager gitu. Satu lagu itu liriknya dikirim semua. Sampai mbaknya bilang, kok Mas romantis banget gitu. Yang bilang mbak situnya? Mbak operator pagernya itu, betul. Itu nggak salah-sasaran ya Pak? Untungnya terus tetap ke target dong. Tetap yang di TO siapa ini? Wah, kok dapat bocoran seperti ini nih? Wah, bahaya ini. Ya itu jadi hidup saya kok jadi terbuka ini. Iya, jadi buat yang belum tahu ya, mungkin zaman sekarang bahkan saya pun cuma kesisaan sedikit Pak soal pager. Pernah punya tapi nggak tahu cara kerjanya. Jadi pager itu sistemnya sebenarnya kayak perangkat digital. Betul. Kemudian kita kalau mengirim apa-apa itu hubungi operator dulu. Operator menyampaikan ke pager yang dituju. Betul. Nah kayak gitu. Jadi ada perantaranya. Nah jadi Pak One ini ngirim dan itu nggak bisa suara ya Pak? Nggak bisa, hanya teks saja. Hanya teks. Tapi jadi panjang banget di pager. Iya, jadi banyak. Ya ibaratnya kayak SMS tapi cuma bisa beberapa kata ya Pak ya. Betul. Jadi satu lirik lagu nanti kita kasih tahu nih lagunya yang ini. Ya. Sama itu, penyanyinya siapa? Sama penyanyi siapa itu. Dan sekarang viral lagi sih Pak lagu itu Pak. Oh ya? Iya, tapi di versi ada cewek yang nyanyi. Namanya di TikTok. Saya nggak tahu tuh. Man lagunya tuh. Awalnya kan ya, you just too good to be true. Yeah, you just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. Panjang dah. Panjang banget. Nanti saya buka liriknya juga panjang banget dan itu dikirim via pager. Via pager itu. Itu melelahkan bagi operator Pak. Betul sekali. Tapi namanya memperjuangkan cinta ya Pak. Iya kan, ada perjuangannya dan akhirnya bisa jadi cerita kalau waktu ininya nggak ada perjuangannya, nggak ada yang unik, nggak ada kreativitasnya, mungkin nggak jadi berkesan. Berarti Klaten besok harus romantis juga ya. Romantis. Dan ini idenya ori loh, idenya original. Iya. Idenya ori. Jadi mungkin perempuan-perempuan itu akan suka dengan cowok-cowok yang ori. Terkapar. Gitu. Ya karena jadi beda dari yang lain. Betul sekali, cocok itu. Ori. Iklan dikit. Ya. Nah, itu terus saya penasaran reaksi ibu dulu gimana, Pak? Ibu mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin mikir wong edan ngirim pager akeh banget tuh. Mungkin ya. Saya enggak tahu, tapi yang jelas berlanjut menjadi istri kan gitu. Betul. Ya. Mungkin gara-gara pager itu juga bisa. Bisa jadi mungkin lagu itu melihat usaha. Kawan-kawan sedulur Klaten mungkin dicoba aja. Kreativitas ya. Ngirim teks sekarang pakai WA berarti ya. Jangan pakai lagu, teksnya dikirim full gitu. Mungkin. Screenshot malah kelihatan gak ada usahanya Pak. Iya betul. Nah itulah apa namanya salah satu cerita ya, tapi cuma dapat bocoran sedikit itu. Ya, mungkin nanti diulik lagi soal romantisnya. Soalnya katanya Pak Oni itu bukan tipe yang romantis banget. Katanya. Gak banget sih. Gak banget. Ya bukan tipe yang romantis. Maksudnya bukan yang romantis banget. Gimana ya? Gitulah. Pokoknya romantis tapi gak berlebihan gitu. Jadi cenderung katanya secukupnya. Tiba-tiba ngirim begitu itu kan pasti jadi shock terapi. Betul. Kok niat gini akhirnya jadi spesial dan terkenang
membahas soal originalitas ide gitu. Itulah yang kita romantis yang kita obrolin. Apa namanya? Mungkin kita ganti lagi nih Pak. Wah, ini sambil keliling-keliling ya Pak. Tadi habis dari lapangan, istilahnya bukan kandang ya Pak. Ini apa ya? Apa ya? Ya lahan kambing. Dari lahan kambing kita ke kolam renang dan kita akan ngulik lagi Pak One di tempat yang lainnya. Kita akan bahas sisi apalagi yang asik dari Pak One ini. Yuk, terus ikutin kita. Oke. Siap. Di rumah. Di sini Pak. Sini. Di sini aja. Enak ini ayunan ini. Oke, saya dari sini aja Pak. Oke. Muter balik dulu. Ayunan. Tadi tempatnya santuy sekali. Apa namanya, kita yang romantis sudah, masa anak-anak tadi sudah juga. Terus ini saya dengar juga bocoran dari agen tadi Pak, agen LPG. Tadi kan agen CIA. Agen CIA ini agen LPG. Iya, agen LPG. Pak One itu aneh Pak. Karena kalau stres itu malah nambahi pikirannya Pak dengan menciptakan sesuatu yang baru. Katanya bikin drone dulu Pak. Oh itu ya itu. Orang kan kalau stres kan jalan-jalan Pak. Ya. Ini saya nih kalau stres ya makan, piknik, ngobrol. Oh. Ini kalau bikin drone saya malah nambah beban stres saya Pak. Ya, ada drone-nya deh Pak. Nah ini. Ini toh. Nah ini. Ya. Nah ini Mas. Nah, ini drone yang dibuat oleh Pak One. Ini jadi stres untuk akrobat. Untuk akrobat ya. Ya, untuk akrobat. Ini drone-nya ini maksudnya gimana ya? Ibaratnya orang stres malah bikin kayak gini. Nih, bikin kayak gini. Itu bukannya tambah stres ya, Pak? Jadi gini, ini sebenarnya drone yang favorit saya 5 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu saya maju. Jadi untuk mengisi kekosongan di antara kampanye, saya itu mendesain drone ini. Drone ini sebenarnya bukan drone yang biasa, tapi yang untuk akrobat ya. Jadi dia bisa begini terbangnya, kembali ya. Dan ini speednya tinggi. Bisa buat balap. Betul. Dan ini juga bukan drone biasa, tapi sebenarnya kuncinya di otaknya ini. Ini kan ini ya microchip ya. Ini saya menghabiskan waktu berbulan-bulan pada masa kampanye waktu itu untuk memprogram controller ini. Jadi kalau istri saya bilang udah kampanyenya panjang 5 tahun yang lalu pada saat saya masih pertama, malah DC yang pusing-pusing untuk programming drone ini. Tapi itu hobi. Ya. Ini ada azan lagi. Ya, ini kita harus berhenti dulu untuk melaksanakan sholat asar. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya nanti ya setelah menarik soal drone. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya perbincangannya terkait dengan Pak One yang kalau stres malah bikin drone. Ini kan kompleks Pak, bikin drone ini bukan harus, justru menurut saya harus dengan kepala yang ringan Pak. Jadi gini, saya ingat ini drone ini saya buat, nih saya nggak pakai ini ya, nggak pakai controller yang beli, tapi saya program dari Nikon ya, microcontroller, saya tanam, saya program di komputer. Memang rumit, cuman pada saat 2015 pas saya bikin drone ini, itu tuh karena apa ya, tekanan pilkada waktu itu membuat pikiran kita kan pusing. Nah, untuk membuat pilkada itu menjadi ringan, kita mikirin yang lebih pusing lagi. Oh gitu, berarti menurunkan level stres dengan memberikan stres yang lebih tinggi. Jadi pilkada itu kelihatan ringan saja. Karena ini jauh lebih rumit, kira-kira seperti itu. Ya. Cuma yang beda dengan drone-drone sekarang ya Pak, bukan drone sekarang ya, bukan dengan beda dengan drone-drone yang buat syuting. Beda. Kalau yang buat syuting itu kan beli jadi. Kalaupun bikin, dia beli controller yang sudah diprogram oleh mungkin oleh DJI atau 3D apa itu, banyak itu. Kalau saya kan lebih suka dan lebih ngirit. Karena microcontroller ini kan cuma 50.000 rupiah tanem, cuma programnya bisa 2 bulan. Cukup lama programmingnya ini, tapi menarik. Tapi kan setahu saya Pak One ini sekolahnya bisnis Pak. Betul. Tapi kok bisa malah otak-atik teknologi, otak-atik mesin lah ya istilahnya ya. Nah, setahun pertama saya kuliah,
sebenarnya saya ngambil engineering. Oh, Ambil engineering, dan pada waktu itu juga IT baru mulai ya. Di Amerika dulu tahun-tahun 88 itu. Nah, terus saya pindah ke bisnis karena saya pikir ya bisnis cakupannya lebih makro, lebih luas lah. lebih luas ya. Ya, jadi engineering dan IT itu menjadi hobi. Oh gitu, ini Oh, hobi saya yang- juga suka programming komputer, drawing 3 dimensi itu hobi ya. hobi ya. Akhirnya saya mendesain ini kan juga kita desain Dari dulu di 3D. Oh, Lalu iya. kita CNC kan, kebetulan saya punya mesin CNC, akhirnya jadilah dolanan ini. Iya iya. Apakah pada mengerti? Ini buat yang komunitinya sama ini. Komunitasnya di bidang engineering, arsitek mungkin tahu desainer 3D segala macam mungkin. Ya, kalau bedanya arsitek dan engineering, kalau arsitek itu ukurannya sentimeter dan meter, sama-sama 3D. Iya. Tapi kalau engineering itu milimeter dan nanometer, itu aja beda. Iya. Itulah pokoknya. Mikron dan mili. Iya iya iya. Kalau arsitek kan sentimeter cukup. Ya, itulah pokoknya ya. Yang mengerti silahkan bantu saya untuk Memahami. memahami. Ya. Iya iya, itulah. Nah, terus ini Pak, maksudnya berarti selesai kuliah di Amerika kemarin kan 92. sekolahnya bisnis 92 ya. Nah ini kan dari engineering langsung sekolah bisnis. Nah itu bisnis pertama kali itu 92 itu saya membuat perusahaan di Amerika. berarti selesai kuliah Ya. lanjut di situ ya Pak? Betul. Ya? Berapa lama Pak di Amerika? Saya kurang lebih 8-9 tahun. 9 tahun dengan bisnis itu. Ya? Enggak, jadi selesai itu 92, Hmm. saya buka perusahaan namanya dulu IBCOM ya, IBICOM, IBCOM Incorporated di San Diego. Itu usahanya periodicals. Periodicals itu majalah. Kebetulan kita import majalah dari Eropa, dari ya, Asia, Jepang, segala macam. Kita import ke Amerika. Di Amerika didistribusikan untuk orang-orang Eropa yang di Amerika. Itu tahun 91, 92. Nah, kenapa lalu saya tinggalkan 96 saya kembali ke Jakarta karena orang tua minta kembali. Oh, Di samping itu tahun 92 saya ingat Bill Clinton waktu itu mengatakan internet pertama. Itu saya ingat Bill Clinton mengatakan ini adalah information highway dengan penggabungan bulletin board Amerika, lalu diberi nama World Wide Web atau kalau kita tahu WWW. iya iya. Itu awal berdirinya internet saya di sana. Oh iya iya. Nah pada saat itu saya berpikir ini kayaknya masa depan ini orang nggak baca majalah lagi secara fisik, kemungkinan bisa diakses melalui internet ini. Akhirnya perusahaannya saya jual ke orang Amerika aja. Iya ya gitu. Yang penting bati, Penting berarti ya Pak ya. terus pulang gitu. Berarti itu pentingnya kemampuan adaptasi ya Pak dalam berbisnis ya Pak. Iya, waktu itu saya berpikir rasanya internet akan ngehit dan Ngehit, ternyata iya. sekarang ya betul-betul ngehit. Itu dia yang bisa kita pelajari ya, kemampuan adaptasi buat yang berbisnis, bekerja. Kalau bisa membaca arah zaman dulu, punya insting bisnis itu bagus. Jadi kita akan bisa bertahan hidup karena bisa cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Betul, dan Kayak sekarang bisnis pun semakin berat karena persaingannya semakin gila. Iya benar. Apalagi masuk industri 4.0 ini makin ngeri lagi. Iya benar. Dari tadi kan Pak One itu bayangin ya rumahnya besar Pak. Terus juga ada koleksi, ada motor juga gitu yang bagus. Terus juga Hobi lah. hobi ya Pak ya. Terus kuliahnya dari tadi di Amerika, kuliahnya di Amerika punya bisnis ini. Tapi orang yang tinggal di Amerika lama itu setelah itu pulang masih makan bakso nggak Pak? Oh masih, di Amerika juga nyari bakso. Nyari bakso, Pak. Namanya meatball. Oh meatball istilahnya ya. Tapi tidak seenak bakso lokal. Oh jauh, kejauhan. Jauh ya, nah lebih sejauh-jauhnya kita pergi tetap kangen yang lokal ya Pak. Oh iya. Iya, tuh. Dan Klaten ngangenin Pak, menurut Pak. Oh sangat, Sangat ya, Pak. sangat. Makanya kembali 96 tahun 2000 sekian saya lupa itu udah langsung sering bolak-balik Jakarta Klaten. Iya benar. Sekarang Klaten adalah rumah, Jakarta itu tempat piknik aja. Tempat piknik ya. Pak? Iya. Dan ini saatnya mengabdi Pak. Betul sekali. Klaten. Nah ini sekali lagi ini Pak One Krisnata yang jauh-jauh dari Amerika, jauh padahal jauh-jauh dari Amerika. Nggak jauh banget lah. Nggak jauh banget ya Pak. Ya. Kan, ada 18 jam.
pesawat. Itu sekarang kembali lagi untuk membuat apa namanya, mengabdi pada tanah kelahirannya. Ya, Karena Klaten katanya ngangenin. betul. Klaten juga apa namanya, intinya banyak potensi yang bisa digali di Klaten kayak gitu. Betul. Kalau nasi kucing di sini apa ya namanya? Wah, itu saya bingung. Apa ya, nasi kucing ya? Ada ya nasi Kucing ya? itu angkringan ya. Nah, orang yang lama di Amerika mau makan di angkringan, Pak. Angkringan nggak masalah, malah lebih enak, pilihannya banyak. Banyak, Pak, iya. Dan angkringan itu memang terkenal dari wilayah Bayat, Apa tuh, Pak? kecamatan di kecamatan sini, di Klaten. Klaten namanya Bayat. Oh, Hampir iya. semua angkringan itu rata-rata dari Bayat. Dari Bayat ya, Pak. Sangat terkenal, sangat enak-enak. Oh, gitu. Nah. Kalau warteg dari Tegal, angkringan pasti dari Klaten. Oh, iya udah. Akhirnya dari Klaten tuh. Jadi Klaten nanti bisa banyak opsinya ya. Ada Tuh. sop, kucingan Klaten juga enak. Apa ya, mungkin hik namanya atau apa ya tadi? Kalau kita nyebutnya warung He. Warung hik. Nah, Warung He itu ya wedang jahe. Ya sama seperti kucingan lah. Iya, dan itu Indonesia banget ya, Pak. Itu Klaten banget kalau He. Oh iya deh, itu Klaten banget. Kalau He itu Klaten banget, kalau orang Jogja bilangnya sego kucing. Iya, Kalau di Klaten ini warung He. Ya. Iya. Dan karena kan di situ kan bisa ngobrol, bersosialisasi, Betul. bisa makan. Pokoknya kalau di warung He itu isinya Klatener. Klateners ya. Klatener saya jangan lupa ya. Klateners ya. Klaten banget tuh ya Klateners ini. Banyak coklat ya, Pak. Coklat. Cowok-cowok Klaten. Iya, cuman kadang di kucingan apa di warung kayak gitu, kadang saya habisnya itu lebih banyak daripada makan nasi Padang, Pak. Karena kilaf, Pak, saking banyak. Oh gitu. Jika banyak pilihan, saya dikit pas tagihan banyak, lebih banyak daripada. Oh, ya berarti itu membangun perekonomian Bayat Klaten Oh, itu iya dong, benar. harus disyukuri. Silakan warga Klaten kalau makan di warung hik itu kilaf ya. Silakan Untuk kilap. membangun perekonomian. Sebanyak-banyaknya untuk membantu perekonomian Iya. Bayat Klaten. Siap, oke gitu. Nah, ini agak maksa dikit tapi ngomong soal nasi, Pak. Waduh. Ya, wah. Itu Iya. Pak One kan sempet saya dapat bocoran kok ini dari agen apa lagi nih? Ini dari agen mana? Dari agen minyak wangi. Kan minyak wangi. Dari agen minyak wangi. Katanya Pak One itu sempet ini, Pak, kan punya teman di Jepang. Betul. Punya teman di Jepang, intinya punya teknologi soal pengelolaan beras ya di Jepang atau padi Betul. lah gitu ya. Nanti dijelaskan. Itu sempat ditawari untuk menjual produk-produk beras Jepang, Pak. Tapi Pak One malah menolak, Pak. Malah bikin sendiri mesinnya. Betul. Nah, itu gimana, Pak? Kan udah ditawari dan berasnya pasti bagus dari Jepang, teknologinya tinggi. Malah kepikiran buat apa namanya? Bikin mesin sendiri lah. Drone aja bikin kan, apalagi mesin ini bikin juga. Jadi begini, 2015 itu saya kalah di pilkada pertama. Lalu saya pergi dengan istri pergi ke Jepang. Nah, Jepang ini saya banyak bertemu dengan petani-petani di Jepang karena kebetulan teman saya kuliah itu dia juga menjadi bagian dari pertanian. Nah, di sini saya melihat kehidupan petani-petani Jepang ini luar biasa. Mereka hidupnya nyaman, sejahtera. Lalu kan saya bertanya, kenapa? Akhirnya saya menarik garis. Memang berbeda petani di Jepang, di Korea atau Taiwan dengan petani di Indonesia. Karena petani di Jepang, Korea, dan Taiwan itu disebut petani beras. Artinya end product mereka, produk akhir mereka adalah beras. Kalau petani kita di sini adalah petani gabah. Karena hasil akhirnya, output akhirnya itu adalah gabah. Ini value added-nya berbeda, hampir 2 kali lipat. Itulah yang menyebabkan petani Jepang itu sedikit lebih makmur dibandingkan petani Indonesia. Yang kedua, petani-petani di sana itu umumnya lahannya 1 hektar plus. Besar ya, Pak? Ya, jadi kalau ini kultur seperti ini. Misalnya seorang di Jepang punya lahan 2 hektar pertanian. Setelah dia meninggal, punya anak 3. Itu tidak dibagi menjadi 3 orang tanahnya. Tapi mereka umumnya berembuk. Siapa yang mau meneruskan pertanian keluarga? Iya. Nanti yang meneruskan mungkin memberikan kompensasi kepada yang tidak meneruskan. Jadi turun-temurun lahan pertanian mereka tuh ya 2 hektar, 3 hektar. Kalau kita kan dibagi terus dibagi rata. Nanti 3.000 anaknya 5 jadi kecil. Iya. Nanti begitu kecil punya anak lagi Yang kecil. iya. Lama-lama lahan pertaniannya hanya Satu petak. 1 petak kecil. Dan ini
menjadi tidak efisien kalau untuk dijadikan lahan pertanian. Jadi kalau sekarang yang di Vietnam juga melakukan yang sama dengan di Jepang, mereka tidak mudah membelah lahan pertanian. Jadi kalau diwariskan, kalau bisa dicari anaknya yang mau meneruskan itu. Dengan begitu lahannya terus tetap lebar. Seperti itu. Terus kenapa tadi apa mesinnya? Kalau untuk mesin itu tadi mesin karena sendiri, Pak. petani di Jepang itu kan mereka petani yang menjual beras. Kalau di sini petani gabah karena kan kesulitan untuk memproduksi gabah menjadi beras. Oh iya. Nah, kalau di Jepang itu mereka punya mesin kecil yang untuk memproduksi gabah menjadi beras. Dimiliki oleh hampir setiap petani. Terus setiap petani punya itu. Hampir setiap petani Itu mesin yang memiliki Pak One itu. buat? Nah, Mesin itu? saya membuat mesin itu, nanti bisa lihat videonya. Di mana petani saya harapkan, terutama kita mulai dengan petani Klaten. Besok, ayo bapak-bapak jangan jual gabah pak, jual beras. Nah, Nanti kita bantu permesinannya yang simple bisa dilakukan di rumah, sangat efisien. dan mesinnya portable ya Pak? Portable, bisa dibawa dengan motor untuk membantu teman petani lainnya. Nah, itu menarik nih. Nanti kita Oh. ini sambil kita ngobrol videonya tayang kayaknya. Ya, Tayang betul. videonya. Jadi ini membantu juga meningkatkan nilai tukar petani istilahnya. Betul, Nah, value editnya tuh jadi naik. jadi apa namanya ketika kalau jual tadi apa ya? Kalau kita ke tetangga nawari gabah mungkin tetangga Nggak ada yang mau beli. langsung makan gabah. Betul merebut sekali. gabah. Harus nunggu. Harus apa namanya? nunggu. Jadi selain harganya lebih tinggi, menjual beras itu lebih mudah daripada menjual gabah. Karena setiap hari orang makan nasi. Betul. Iya gitu. Nah itu salah satu kisah ya tentang apa Pak On ini menolak memasarkan beras dari Jepang, tapi malah memutuskan untuk membuat mesin Ya, yang bisa nanti membantu petani kedepannya membantu kita petani gitu, untuk menjadi petani beras. menjadi petani beras gitu ya. Mungkin ini kalau boleh dibilang sisi ini ya, sisi ingin mengabdinya salah satunya bentuknya ini gitu. Jadi Ya. buat teman-teman Klaten nggak apa ya ibaratnya nggak kaleng-kaleng lagi lah istilahnya. Nggak kaleng-kaleng Yang lagi. ori ya. Iya, jadi yang udah apa namanya Pak One ini betul-betul tulus ingin mengabdi. Salah satunya udah menolak apa namanya menjual beras dari Jepang, malah Ya. memproduksi itu dan nanti rencananya targetnya adalah bisa digunakan oleh petani-petani Klaten. Ya. Jadi nanti petani bisa menghasilkan beras yang Klaten banget. Betul, Klaten Pol. Klaten Pol, Klaten Klaten banget. Klaten Klaten Pulen. Klaten bulan. Ya. Berasnya Ya, Mas kayak Ahmad. gitu. Itu aja ya mungkin ya Pak ya. Ya. Obrolan kita sesi kali ini. Kita udah ketemu berapa kali, sudah 3 kali dan nggak bosan-bosannya karena memang untuk mengenal calon pemimpin kita itu waktunya nggak cukup kalau pas ini ya sebenarnya sekali 2 kali gitu, tapi harus kita ulik lebih dalam agar nanti para warga Klaten ketika menonton juga bisa tahu lebih dalam tentang sisi lain dari Pak One Krisnata, calon bupati yang ori. Mesinnya juga tadi bikin sendiri berarti mesinnya ori. Betul. Oke. Betul sekali. Oke. Ada ini Pak mungkin pesan-pesan Ada yang mau disampaikan? pesan-pesan saya cuma buat masyarakat Klaten, buat para Klatener, ayo kita berubah, kita bisa. Kita buat perubahan untuk Klaten yang lebih baik. Ya, kita bisa menciptakan sesuatu yang Klaten banget dan Betul, original. kita bisa. Oke, Kita terima bisa. kasih. Itu saja. Terima Ya. kasih Pak One. Terima Atas kasih. waktunya kita ngobrol-ngobrol Oke, lagi siap. di lain waktu. Langsung saja kita tutup ya. Semoga kita bisa dari pertemuan ini kita bisa menggali inspirasi, cerita dan mengenal lebih dalam tentang calon pemimpin dari warga Klaten. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi wabarakatuh. jumpa.